Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Bambang Sigit Pramono, MPD. Yang kami hormati para teman-teman Bapak, Ibu Guru, serta seluruh peserta seminar yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini dalam rangka mengikuti seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Acara ini merupakan puncak dari rangkaian proses orientasi yang telah dilaksanakan dengan semangat belajar keterbukaan dan komitmen untuk memahami serta menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN dan etika kerja yang berlaku di lingkungan birokrasi pemerintah. Saya bacakan susunan acara seminar laporan orientasi P3K pada siang hari ini, yaitu pertama pembukaan, kedua peserta paparan yaitu Bu Novi Dwi Haryati Sarjana Psikologi, tiga tanggapan dan arahan dari Mentor Atasan Teman Kerja, empat penandatanganan berita acara seminar, dan terakhir penutup. Selanjutnya adalah peserta paparan yaitu Bu Novi Dwi Haryati SPSI. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah selaku mentor di SMP Khusus Olahraga yaitu Bapak Bambang Sigit Pramono SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta karyawan SMP Khusus Olahraga Surakarta. Saya di sini akan menyampaikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta di SMP Khusus Olahraga ini. Perkenalkan saya dulu, nama saya Novi Dwi Haryati dengan NIM P3K 1978 1112 2024 212003 dengan jabatan ahli pertama guru bimbingan dan konseling. Unit kerja di SMP Khusus Olahraga Surakarta. Saya akan mengambil judul tema seminar yang saya ikuti di tempat kerja saya ini, yaitu dengan judul efektivitas layanan konseling individu dalam menangani masalah pribadi siswa untuk kelas 7. Pelaksanaan orientasi kita dimulai tanggal 16 Mei 2025 itu pembukaan. Terus tanggal 21 Mei sampai 9 Juni 2025 itu pembelajaran mandiri atau MUC melalui Solowasis. Terus yang ketiga tanggal 10 sampai tanggal 11 Juni itu evaluasi akademik melalui Solowasis juga. Tanggal 12 sampai tanggal 13 Juni 2025 remedial lewat Solowasis juga. Tanggal 12 sampai tanggal 24 kita melaksanakan orientasi di tempat kerja yaitu di SMP Khusus Olahraga ini. Terus tanggal 25 sampai tanggal 26 itu kita akan melakukan seminar hasil laporan yang kita kerjakan selama orientasi di tempat kerja. Tanggal 25 dan tanggal 26 ini juga kita akan evaluasi pelatihan lewat Solowasis. Di bab pertama, pendahuluan itu di latar belakang yaitu sebagai bagian dari ASN, P3K memiliki tanggung jawab menjunjung tinggi nilai dasar ASN serta etika pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Nilai-nilai seperti integritas, profesionalisme, akuntabilitas, dan pelayanan publik menjadi fondasi utama dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, khususnya dalam bidang pendidikan. Orientasi pengenalan nilai dan etika
etika pada instansi pemerintah menjadi penting untuk membentuk karakter pegawai yang berintegritas dan mampu berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan mutu layanan publik. Masih di bab pendahuluan di bab 1, yaitu maksud dan tujuan, itu ada maksud umum dan khusus. Untuk maksud umum itu membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Sedangkan maksud khusus itu membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi di SMP khusus olahraga Kota Surakarta ini. Sedangkan tujuan secara umum itu setelah mengikuti orientasi, peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Terus untuk tujuan khususnya yaitu peserta mampu mengeksplorasi isu atau permasalahan yang terdapat di SMP khusus olahraga Kota Surakarta, mencari solusinya sebagai bentuk pelaksanaan rencana dan hasil kerja P3K di SMP khusus olahraga ini. Masih di bab pertama itu waktu dan tempatnya. Saya ikut bagian angkatan kedua ya, yang pembukaan tanggal 16 Mei. Untuk MUC di Sulawesi itu tanggal 21 sampai tanggal 9 Juni. 21 Mei sampai dengan 9 Juni 2025. Untuk evaluasinya tanggal 10 sampai tanggal 11 Juni. Untuk remedialnya tanggal 12 sampai 13 Juni. Di orientasi di tempat kerjanya 12 sampai 24 Juni. Seminar hasil laporannya 25 sampai 26 Juni dan saya mengambil yang tanggal 26 Juninya. Untuk evaluasi pelatihan tanggal 25 dan sampai tanggal 26 Juni. Tempatnya di SMP khusus olahraga Kota Surakarta di Jalan Ronggo Warsito nomor 112 Surakarta. Untuk bab 2, nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta, visi dan misinya yaitu visinya mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misi 1, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. 2, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. 4, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. 6, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Terus ini masih di bab 2, nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Struktur organisasi tempat kerjanya seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut Mas. Masih bab 3 juga di nilai dan etika organisasi di perangkat daerah itu di dinas pendidikan itu visinya terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berkarakter dan berbasis budaya menuju Surakarta yang tangguh dan maju.
misinya untuk Dinas Pendidikan itu satu, meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Yang kedua, meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan melalui peningkatan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan. Tiga, menumbuh kembangkan pendidikan karakter berbasis budaya lokal. 5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. 5. Mengembangkan tata kelola pendidikan yang akuntabel, transparan, dan berbasis teknologi informasi. Masih di bab 3, nilai dan etika organisasi. Untuk struktur organisasinya seperti itu. Terus nilai dan etika organisasi di satuan unit kerja di SMP khusus olahraga ini, yaitu SMP khusus olahraga memiliki visi dan misi. Visinya yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter, Pancasila, berprestasi, dan berintegritas. Berkarakter yaitu menumbuhkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui ajaran agama yang dianut dengan melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah dan kultum bagi yang masih dan yang muslim dan yang non muslim itu beribadah sesuai dengan agamanya di ruang khusus dipimpin oleh guru agamanya. Terus yang kedua, itu menghormati bapak ibu guru dan orang yang lebih tua dengan mengucap salam dan berjabat tangan. Terus untuk berprestasi itu satu, mempersiapkan diri dengan berlatih dengan disiplin setiap hari pagi dan sore, kecuali hari Minggu di bawah bimbingan pelatih. Terus nomor 2, mengikuti berbagai kejuaraan sesuai dengan cabur dan arahan pelatih. Berintegritas itu satu, melaksanakan pembelajaran dengan tepat waktu dengan menggunakan presensi digital dengan barcode. Yang kedua yaitu pada waktu pembelajaran siswa yang tidak tertib mendapat sanksi. Masih di bab 3, nilai dan etika organisasi. Ini di satuan unit kerja di SMP khusus olahraga. Struktur organisasinya seperti ini. Untuk kepala sekolah yaitu Bapak Bambang Sigit Pramono SPD MPD. Terus untuk komitenya Bapak Sukamto AFD. Terus untuk tata usahanya itu Ibu Novia Raihan Imanian. Untuk Bapak kurikulumnya Bapak Mayanta SSMPD. Terus untuk Bapak kesiswaan itu Bapak Rianto. Terus Saspras itu Bapak Sedia. Terus itu untuk Humas itu Bu Miranawati. Untuk wali kelas 7 itu untuk kelas 7A itu Pupus Badia Insani Sarjana Agama. Untuk kelas 7B itu Bapak Eka Sutrisno SPD. Untuk kelas 8-nya kelas 7A itu Bu Wiranawati Dewi Sarjana Sospol. Terus untuk yang kelas 8B itu Ibu Anissa Rahma Sarjana Pendidikan. Untuk wali kelas 3 itu kelas 9A itu Bapak Sedia Cahyono SPD. Terus sedangkan untuk kelas 9B-nya Bapak Sumu Permadi SPD. Purniati. Untuk guru IPS di SMP khusus olahraga ini Bapak Kayata. Untuk guru PKN Ibu Mira Mawadi. Terus guru matematikanya Bapak Eka Sutresno. Untuk guru PJOK-nya Bapak Rianto. Agama Islam itu Bungkus Badia.
Agama Kristen Pak Setia Cahyono, untuk bahasa Inggris juga Pak Setia Cahyono. Terus untuk guru bahasa Indonesia Bapak Febri Adi, untuk guru IPA-nya Ibu Arisa Rahma, untuk guru bahasa Jawanya Bapak Sunu, untuk guru bimbingan dan konselingnya ibu saya sendiri, Bu Nomi Berianti, dan untuk agama Katoliknya Bapak Andre. Untuk bab 4, rencana hasil kerja P3K. Yang A, rencana hasil kerja P3K untuk identifikasi isu itu guru 1 ya, itu guru pembimbing memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya untuk menangani masalah pribadi siswa kelas 7 yang kompleks. Nomor 2, orang tua mungkin tidak terlibat secara aktif dalam proses konseling sehingga dapat mempengaruhi efektivitas layanan. 3, guru pembimbing mungkin perlu meningkatkan keterampilan konseling untuk menangani masalah pribadi siswa kelas 7 yang unik dan kompleks. 4, guru pembimbing mungkin perlu menjaga kerahasiaan informasi yang dibagikan oleh siswa, namun juga perlu memastikan keselamatan dan kesejahteraan siswa. 5, guru pembimbing mungkin perlu berkolaborasi dengan guru yang lain untuk memahami masalah siswa dan mengembangkan strategi penanganan yang efektif. Untuk isu yang diangkat, saya ambil rendahnya partisipasi siswa dalam mengakses layanan konseling individu. Banyak siswa kelas 7 enggan memanfaatkan layanan konseling karena belum memahami manfaatnya atau merasa takut, malu, bahkan takut dinilai negatif oleh teman sebaya. Saya mengambil judul efektivitas layanan konseling individu dalam menangani masalah pribadi siswa kelas 7 di SMP khusus olahraga Selatan. Rencana hasil kerja P3K 1 untuk kegiatannya yaitu identifikasi siswa kelas 7 yang mengalami masalah pribadi melalui angket dan observasi. Terus tahapan kegiatannya yaitu 1, penyusunan instrumen angket dan observasi. Yang kedua, pengumpulan data melalui angket, observasi, dan diskusi wali kelas pemetaan hasil data. Untuk hasilnya, itu data hasil identifikasi siswa dengan masalah pribadi. Kontribusi terhadap visi dan misi yaitu misinya menciptakan lingkungan peduli dan suportif bagi perkembangan mental siswa. Untuk nomor 2, kegiatannya yaitu penyusunan jadwal layanan konseling individu. Untuk tahapan kegiatannya yaitu 1, koordinasi dengan wali kelas dan manajemen sekolah. 2, penyusunan jadwal terhadap berdasarkan urgensi masalah. 3, penjadwalan tempat dan waktu. Untuk hasilnya yaitu jadwal layanan konseling individu resmi. Kontribusi terhadap visi misi itu visinya sekolah inklusif dan berpihak pada kesejahteraan peserta didik. Untuk nomor 3, kegiatan yaitu pelaksanaan sesi konseling individu atau intervensi psikologis sesuai kebutuhan. Tahapan kegiatannya yaitu 1, menentukan pendekatan konseling atau CBT, LTBT, teknik naratif, dan lain-lain. Nomor 2 yaitu pemberian tugas konseling dan pemantauan. 3, rekonseling berkala. Untuk output atau hasilnya yaitu laporan perkembangan siswa dan evaluasi sementara. Kontribusi terhadap visi misi itu visinya mendorong siswa tumbuh sebagai individu tangguh dan berkarakter. Nomor 4 untuk kegiatan yaitu evaluasi dan refleksi layanan konseling individu. Tahapan kegiatannya 1, rekapitulasi
progres tiap siswa. 2. Diskusi evaluatif dengan tim bimbingan dan konseling atau wali kelas. 3. Penulisan laporan dan refleksi pribadi P3K. Untuk output atau hasilnya yaitu laporan evaluasi layanan konseling dan rekomendasi ke depan. Kontribusi terhadap visi dan misi, misinya yaitu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas layanan bimbingan dan konseling. Untuk nomor 5, untuk kegiatannya yaitu koordinasi dengan wali kelas dan orang tua. Tahapan kegiatannya 1 yaitu mengundang orang tua siswa target. Yang kedua, menjelaskan hasil konseling dan peran rumah. 3. Edukasi singkat tentang pola asuh suportif. Untuk output dan hasilnya yaitu dokumentasi hasil, koordinasi, presensi orang tua. Kontribusi terhadap visi misi, misinya yaitu membangun kolaborasi antara sekolah dan keluarga demi keberhasilan siswa. Untuk yang B, bab 4, rencana hasil kerja P3K, untuk rencana kerja menengah. Untuk tahun pertama, untuk kegiatannya tahun pertama yaitu tahapan kegiatannya 1. Identifikasi siswa bermasalah pribadi secara sistematis dan dari awal. 2. Penyelenggaraan layanan konseling individu untuk siswa kelas 7. 3. Evaluasi efektivitas pendekatan konseling dasar CPD atau pendekatan humanistik. Untuk output hasilnya 1. Data siswa bermasalah dan profil masalah laporan konseling individu tahap awal. Yang kedua, rekomendasi pendekatan konseling efektif awal. Kontribusi terhadap visi misi, mewujudkan lingkungan sekolah yang peduli, inklusif, dan mengenali potensi serta permasalahan pribadi siswa. Untuk tahun kedua, itu tahapan kegiatannya 1. Penguatan teknik intervensi individual. 2. Penyusunan SOP layanan konseling pribadi. 3. Koordinasi sistematik dengan wali kelas dan orang tua. Untuk output dan hasil 1. SOP layanan konseling pribadi. Yang kedua, laporan kolaborasi wali kelas dan orang tua, panduan perlibatkan keluarga dalam pemulihan siswa. Kontribusi terhadap visi-misi, menjamin profesionalisme dan keterpaduan sistem pendampingan siswa dengan dukungan keluarga dan sekolah. Untuk tahap ketiga, tahapan kegiatannya yaitu 1. Pengembangan program konseling preventif berbasis kelas 7. Yang kedua, workshop kesehatan mental bagi guru dan siswa. 3. New monitoring evaluasi perkembangan psikososial siswa. Untuk hasil 1. Modul konseling preventif untuk siswa baru. 2. Kegiatan edukasi mental health. 3. Laporan perkembangan psikososial siswa. Untuk kontribusi terhadap visi misi, menyediakan sistem pendukung transisi siswa baru agar mereka dapat beradaptasi sehat di lingkungan sekolah. Untuk tahun keempat, tahapan kegiatannya yaitu 1. Integrasi layanan konseling dengan program kesiswaan dan kurikulum. 2. Implementasi mentoring sebaya atau konseling. 3. Digitalisasi hasil konseling individu. Untuk output hasil, program bimbingan dan konseling terintegrasi kurikulum dan OSIS. 2. Pelatihan dan pembentukan peer counselor. 3. Sistem data digital siswa bermasalah. Untuk kontribusi terhadap visi misi, mendorong partisipasi siswa dalam mendukung kesejahteraan teman sebayanya dan modernisasi layanan. Untuk tahun kelima, untuk tahapan kegiatannya 1.
review menyeluruh dan publikasi hasil praktek baik. Yang nomor 2 yaitu penguatan peran P3K sebagai pengembang sistem layanan bimbingan dan konseling. 3. Pembinaan berkelanjutan untuk konselor baru. Untuk output atau hasilnya yaitu 1. Laporan kinerja 5 tahun batch practice 2. Materi pelatihan konselor baru. 3. Perencanaan strategis bimbingan dan konseling 5 tahun berikutnya. Untuk kontribusi terhadap visi misi mewujudkan keberlanjutan layanan bimbingan dan konseling yang profesional, sistematis dan berdampak nyata pada kualitas peserta didik. Untuk bab 5 penutup, itu A. Kesimpulan. Berdasarkan paparan pada laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi D3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengenalan nilai-nilai etika dalam instansi pemerintah khususnya pada D3K sangat penting untuk membentuk sikap profesional, integritas, tanggung jawab dan kepedulian sosial sangat relevan dalam meningkatkan kualitas layanan publik termasuk dalam bidang pendidikan dan layanan konseling. 2. Layanan konseling individu terbukti efektif dalam membantu siswa kelas 7 mengatasi berbagai masalah pribadi seperti kesulitan beradaptasi, konflik sosial, dan tekanan emosional. Pendekatan yang beretika, empatik, dan berdasarkan nilai-nilai moral yang kuat memungkinkan konselor membangun hubungan kepercayaan dengan siswa sehingga intervensi dapat berjalan dengan optimal. Yang ketiga, orientasi ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara nilai-nilai aparatur sipil negara dan peran strategis tenaga pendidik, khususnya guru bimbingan dan konseling, dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang humanis dan solutif. Dengan menginternalisasi nilai dan etika pemerintahan, konselor sekolah dapat memberikan layanan yang lebih profesional dan berdampak nyata dalam membentuk karakter siswa, karakter serta kesejahteraan psikologis peserta didik. Untuk yang B, sarannya yang 1, peningkatan kompetensi konselor sekolah. Instansi pendidikan perlu secara berkala memberikan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru bimbingan dan konseling agar mampu memberikan layanan konseling individu yang sesuai dengan kebutuhan psikologis siswa. Nomor 2, penguatan nilai etika profesi. Konselor hendaknya senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai etika seperti empati, kerahasiaan, kejujuran, dan keadilan dalam memberikan layanan selaras dengan nilai-nilai yang berlaku dalam instansi pemerintah. 3. Kolaborasi dengan pihak terkait. Sekolah diharapkan menjalin kerjasama dengan orang tua, wali kelas, dan pihak eksternal seperti psikolog atau dinas pendidikan dalam menangani kasus-kasus yang kompleks. 4. Peningkatan kesadaran siswa. Perlu adanya sosialisasi rutin kepada siswa tentang manfaat layanan konseling agar mereka tidak ragu untuk mencari bantuan saat menghadapi masalah pribadi. 5. Monitoring dan evaluasi berkala. Sekolah perlu melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas layanan konseling individu guna memaparkan pendekatan yang digunakan tetap relevan dan berdampak positif bagi siswa. Ini dokumentasi waktu pelaksanaan orientasi di tempat kerja. Yang pertama itu waktu bersama kepala sekolah atau bersama mentor waktu menerangkan tentang visi dan misi sekolah. Terus untuk yang kedua itu saat bersama kurikulum, Bapak Ayanta itu menjelaskan tentang
Terus yang ketiga dengan Bapak sedia tentang bagian sarfras itu menjelaskan tentang sering rusaknya kipas angin di kelas dan pintu toilet yang banyak yang rusak. Terus yang kelima, yang terakhir itu foto bersama kesiswaan bersama Pak Rianto, itu menjelaskan tentang kedisiplinan siswa. Ya, terima kasih. Itu tadi sedikit dari seminar dari Bu Romi. Selanjutnya adalah tanggapan atau arahan dari mentor atau atasan atau rekan kerja. Untuk itu mari kita dengarkan bersama tanggapan dan arahan dari mentor yang telah mendampingi peserta selama masa orientasi. Pada yang Dr. Bapak Bambang Sigit Pramono, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang. Siap. SKU luar biasa. Terima kasih. Masih sehat semua ya. Ya. Sudah makan dulu. Tadi kan dapat kiriman ya. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Ya, tadi sudah saya memperhatikan kaitannya untuk seminar hasil laporan yang disampaikan oleh Bu Novi dengan judulnya efektivitas layanan konseling individu dalam menangani masalah pribadi siswa terutama yang kelas 7. Saya mau nanti tanya sama kasih maksudnya. Pertama, kok ini kelas 7 alasannya apa? Nanti dulu yang pertama. Yang kedua, ini saran saja ya. Jadi disampaikan tentang layanan-layanan tadi. Tapi untuk yang real atau operasionalnya itu saya belum lihat. Ini misalnya ide ya, besok kalau bisa dicoba dikembangkan ya. Namanya program layanan BK sahabat siswa. Jadi dengan adanya penjenengan nanti misalnya dibuat depan tulisan di depan PP, tulis aja BK sahabat siswa. Nah, dengan adanya itu kan mungkin selama ini anak-anak kalau ketemu BK itu ada petik waktu kita sekolah itu, gue di BK itu kan kesannya mesti negatif ya. Nah, dengan adanya itu mungkin untuk mengubah image kalau BK itu sesuatu ya sebenarnya sosok sesuatu yang tidak ditakuti tapi malah memberi solusi. Baik kan ada mungkin kasus permasalahan individu, kemudian individu dengan temannya atau dengan keluarganya ya. Itu aja Bu ya. Itu yang kedua. Yang pertama, kok kelas 7 kok enggak kelas 9 atau kelas 8. Mungkin kedua, ini hanya usulan yang nanti ada program BK sahabat siswa. Kemudian yang ketiga, ini mungkin saya tidak nggak apa-apa. Kalau di SKU itu kan selama ini kita kembangkan, kita tuh mencoba olahraga tapi kita memanfaatkan digital. Ya. Kita ada pakai digital, kemudian catatan prestasi digital termasuk kotak saran dengan barcode. Nah, itu misalnya gini tuh. Ya anak-anak itu kalau ada masalah coba, kalau dia mungkin malu langsung ketemu BK dikasih link tapi nanti yang buka hanya bisanya BK, jadi kayak curhat apa dikasih nama apa barcode curhat misalnya gitu. Jadi anak kalau mungkin itu kan dia tidak apa ya, tidak nyambung, tulis saja apa yang punya masalah gitu. Namun nanti kalau sudah masuk di BK ya nanti tinggal panggil, kamu kemarin tulis begini, misalnya cinta tidak sampai, ya, itu gimana? Saya kelas 9 tertarik, kelas 9 yang putri malah tertarik sama kelas 7, nah itu gimana? Nah nanti dengan adanya itu atau permasalahan kalau saya pagi itu mau latihan, mau males, ya, itu mungkin itu atau mungkin di sekolah, Pak saya kan pelajaran kok
males, saya pilih lari lapangan 3 kali lah, kan mungkin bisa aja tapi dengan kali. Kemudian yang terakhir ini juga, jadi sudah bisa saya lihat di tayangan itu ada pantauan untuk siswa ya. Nah ini misalnya dibuat format program pemantauan perkembangan murid atau siswa. Itu nanti dengan program mungkin setiap bulan sekali atau 2 bulan sekali, nanti yang terlibat dari BK, wali kelas dan dari wali kelas dan mungkin dari kepala sekolah dan kesiswaan. Jadi dengan adanya itu kan nanti bisa saya reko waktu kalau pembelajaran seperti ini, tapi ketika nanti saatnya misalnya harus latihan malah justru jadi tidak semangat. Ada lagi yang latihan semangat malah pelajaran tidak semangat. Yang biasanya memang yang latihannya semangat, yang belajarnya tidak semangat. Nanti ada perkembangan, termasuk nanti kan bisa mengidentifikasi siswa yang mungkin mengalami permasalahan ini. Ya. Tidak pernah masuk, ada apa? Dan kita kan tidak bisa serta-merta terus menyalahkan siswanya dulu. Mungkin bisa juga dilihat kasusnya seperti itu aja masukannya. Ya, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara seminar. Jadi yang kami hormati sebagai bentuk dokumentasi tanggapan dari Bu Novi Jewabos. Terima kasih Bapak Bambang Sitiprawmono sebagai mentor. Untuk yang pertama tadi, kenapa saya harus pilih kelas 7? Ya, karena kelas 7 itu masa peralihan dari masa SD ke SMP. Jadi SD itu kan belum ada pelajaran untuk bimbingan dan konseling. Jadi saya mengambil kelas 7 itu untuk pengenalan BK juga. Apa itu bimbingan konseling? Jadi bimbingan konseling itu kalau masih kelas 7 itu kemungkinan kan dengar-dengar dari kakak-kakak kelasnya itu kan guru yang sangat menakutkan, guru yang ditakuti siswa. Padahal guru BK itu guru sahabatnya untuk kelas 7. Untuk masukan Bapak yang tadi, ya saya akan revisi untuk lebih lanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya penandatanganan berita acara seminar. Hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk dokumentasi formal dari kegiatan ini akan dilakukan prosesi penandatanganan berita acara seminar hasil laporan orientasi. Kami mohon kepada Bapak Bambang Sitiprawmono untuk maju ke depan guna melakukan penandatanganan berita acara. Acara selanjutnya yaitu penutupan. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya seminar ini, mulai dari para mentor, panitia hingga peserta orientasi. Semoga ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama proses orientasi dan seminar ini dapat menjadi landasan kuat dalam menjalankan tugas dan pengabdian di lingkungan pemerintah yang berintegritas dan beretika. Mari kita tutup kegiatan ini dengan penuh harap dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.